Sakit bisa jadi penggugur dosa. Tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan mengugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang mengugurkan daun-daunnya. Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5660 dan Imam Muslim nomor hadis 2571. Konten ini disarikan di Pusat Kajian Pustaka Buyah Hamka oleh Arif Rahman Khalid AR. Sultan Mansur di Jakarta. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, saat kita sakit, seringkali kita lupa bahwa di balik sakit yang kita derita, ada banyak hikmah kebaikan terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah diampunkan dosa-dosa kita. Apabila kita bersabar dan bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Bersabar di sini, tentunya dengan tidak berkeluh kesah, dan tetap berobat agar sembuh. Tidaklah seseorang Muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5641. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit dan juga kesedihan. Bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 2573. Bencana senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya dan hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pada dirinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2399, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Disahihkan Syekh Albani dalam kitab Mawaaridis Zam'an nomor 576. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hambanya dengan penyakit, sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Disahihkan Syekh Albani dalam kitab Sahih Jamis Shogir nomor hadis 1870. Kiranya 5 dalil di atas dapat memperkuat penjelasan bahwa sakit yang kita hadapi adalah penggugur dosa. Namun perlu diingat bahwa tetap ada syarat agar sakit itu benar-benar menjadi penggugur dosa. Syaratnya adalah ikhlas dan konsisten beribadah. Mungkin kita pernah saksikan di rumah sakit bahwa ada beberapa orang pasien yang menggunakan kursi roda tetap berupaya menunaikan salat berjemaah di masjid seperti yang lainnya. Seolah sakit yang diderita tidak menjadi penghalang baginya. Ia tetap konsisten beribadah dan semoga di hatinya tumbuh rasa keikhlasan. Sahabat sekalian,
Iblis laknatullah itu sangat tidak menyukai jika kita sebagai manusia dekat dengan Allah Ta'ala dan mendapatkan berbagai kemurahan dari Allah Ta'ala. Sehingga berbagai cara ia lakukan agar penggugur dosa yang sedang kita jalani di dunia tidak menimbulkan efek kebaikan bagi kita, melainkan hanya derita sakit yang ada. Iblis meniupkan sebuah rasa dalam hati kita untuk tidak menerima sakit yang kita derita melalui berbagai macam media. Misal seseorang yang berkunjung dan berkata-kata yang melemahkan mental sehingga membuat kita tidak menerima keadaan. Sepertinya selalu ada saja orang yang seperti ini dalam kehidupan. Atau dengan media lainnya, karena iblis akan berupaya dengan berbagai macam cara agar kita tidak ikhlas. Selanjutnya, iblis menawarkan beberapa rukhsah sakit dalam hati kita. Sehingga hati kita membenarkan bahwa meninggalkan ibadah ketika sakit merupakan rukhsah, kemudahan, yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala telah menetapkan kemudahan bagi seseorang untuk beribadah ketika sakit, melalui berbagai macam cara yang tidak memberatkan. Ingat tetap menjalankan ibadah dengan cara yang tidak memberatkan, bukan meninggalkan ibadah. Ibadah salat 5 waktu tetap kita tunaikan walau kita dalam keadaan sakit seberat apapun. Sehingga hasilnya dapat kita lihat bersama. Banyak saudara-saudara kita yang terbuai untuk meninggalkan salat yang didukung oleh pengunjung atau yang menemani kita yang sedang sakit dengan mengatakan, Allah Ta'ala Maha mengetahui bahwa kamu sedang sakit. Tidak apa asal jangan keterusan. Saya hanya menyatakan seyogyanya si pengunjung dan yang menemani orang sakit itu memotivasi ibadah karena kita tidak pernah tahu. Mungkin ajalnya telah dekat di pembaringan. Tidakkah mengerikan ketika kita mengatakan hal demikian yang membuat saudara kita yang sedang sakit lalai dalam ibadah? Kita dicap oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nauzubillah. Oleh sebab itu, marilah semua ini menjadi pelajaran bagi kita. Agar selalu mengatakan yang baik saat kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit dan tetap menganjurkan ibadah kepadanya. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita semua. Amin.